Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasul karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di Nazm Imriti ala al-Ajurumiyah karya Syekh Syarafuddin Yahya bin Musa al-Imriti Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah berada di bab isim-isim yang mansub ya. Sebelumnya ikhwan wa akhwat, kita alhamdulillah telah menyelesaikan pembahasan kita dari awal sekali, yaitu tentang kalam ya. Pengertian tentang kalam. Setelah itu menjelaskan tentang i'rab. Ya, i'rab. I'rab kemudian tanda-tandanya. Ya. I'rab dan tanda-tandanya. Kemudian setelah menjelaskan tentang i'rab dan tanda-tandanya, kemudian bab apa lagi? Ada yang masih ingat? Bab besarnya yaitu tentang Alamat tanda-tanda nasab. apa ikhwan akhwat? Tanda-tanda nasab. Belum. Belum. Itu tanda iya, tanda i'rab itu sudah masuk ya. Tanda marfu, mansub, majrur, jazm. Kemudian tanda apa lagi? Apa lagi pembahasannya? Pembahasan besarnya? Nawasihul Kan mubtada. sudah bukan. Kita mulai dari pembahasan kita dari awal, ya dari awal. Pertama pembahasan paling awal sekali adalah kalam, ya kan? Naam. Kalam. Setelah membahas tentang kalam, beliau masuk ke pembahasan i'rab, ya kan? Naam. I'rab dan tanda-tanda i'rab, ya kan? Naam, Ustaz. Setelah pembahasan i'rab dan tanda-tanda i'rab, beliau kemudian masuk ke Bab pembahasan apa? bab Setelah itu fiil. fi'il, ahsan, af'al. Af'al. Ya, bab fi'il. Ya, karena di situ akan dijelaskan tentang fi'il dasarnya apa, kemudian hukum fi'il asalnya apa, kemudian dijelaskan lanjut ke fi'il yang mu'rab. Ya, yang dimana fi'il mu'rab itu yaitu fi'il mudhari. Yang asalnya mu'rabnya adalah dalam bentuk marfu. Kapan dia mansub? Ketika ada Nawasih. nawasib. Ya. Kapan dia majzum? Ketika ada Jawazim. jawazim. Ya, jawazim. Nah, itu setelah membahas tanda i'rab, kemudian masuk ke tanda fi'il beserta nawasib dan jawazimnya ya, bab af'al. Kemudian setelah masuk ke bab af'al, ini antum harus tahu ya ceritanya. Antum harus tahu ceritanya, antum harus tahu kronologinya dari awal ke awal. Supaya antum bisa dapatkan gambaran penuh tentang ajurumiyah atau tentang pembahasan matan nahu, karena pembahasan matan nahu ndak keluar dari itu ya, dari garis besarnya itu. Ya, dari garis besarnya. Setelah kita bahas tentang fiil beserta tanda-tandanya, sebelum masuk ke bab-bab isim yang hukumnya marfu, ya marfu'atul asma, ya kita masuk dulu sebelumnya adalah bab apa? Yang paling umum, usulus salasa fin nahwi, ada 3 usulus salasa dalam nahu. Satunya apa? Satu kan kalam. Yang kedua i'rab. Kemudian yang ketiga, usul yang ketiga di dalam nahu adalah Ma'rifah wan nakirah. isim ma'rifah dan nakirah. Isim ma'rifah dan nakirah. Setelah membahas isim ma'rifah dan nakirah, baru kemudian beliau masuk membahas tentang isim-isim yang hukumnya marfu'ah. Yang dimana isim-isim yang hukumnya marfu itu ada berapa kemarin?
7. Ada 7. Saya selalu ulang ya. Saya selalu ulang. Kenapa bisa? Karena ini yang akan terus berulang. Ya, akan terus berulang. Hatta sampai kita baca kitab ini saja yang terus berulang. Satu, apa? Fa'il. Fa'il. Apa? Fa'il. Fa'il. Yang kedua, Naibul Ikhwan akhwat, fa'il. dibuka mikrofonnya. Yang lain dibuka mikrofonnya. Naibul fa'il. Yang ketiga, Yang ketiga Mubtada. mubtada. mubtada dan Khobar yang Khobar. keempat. khobar. Mubtada dan khobar yang keempat. Kemudian yang keempat, Isim kana. Khobar inna. isim kana. Isim kana dan saudara-saudaranya. Kemudian yang kelima, Yang keenam yang keenam, khobar inna. Tawbi'. khobar inna. Khobar inna. Khobar inna. Kemudian yang ketujuh, Tawabi. Tawbi'. tawabi. Ya, yang ketujuh. Yang dimana ketujuh ini masuk di dalam marfu, mansub, dan majazum. Majrur dan majazum. Yang dimana tawabi itu ada berapa? Ada 4. 4. Ada 4. 1, Naat. Maaf. naat. 2, Taukid. Taukid. atof. Atof. 3, Badal. taukid. Dan 4, Badal. badal ya. Badal. Setelah itu beliau masuk ke isim yang hukumnya mansub. Gitu ya. Jadi antum harus tahu dulu bagan pembahasan dari seluruh matan-matan ilmu nahwu. Kurang lebih seperti begitu bagannya. Antum mau sampai ke tingkat lanjutan akan seperti begitu. Akan begitu alur berpikirnya ya. Alur berpikirnya mulai dari i'rab, kemudian masuk lagi ke mulai dari kalam, setelah itu i'rab, setelah itu fi'il, setelah itu ma'rifah nakira, kemudian setelah itu marfu'at, mansubat, makhfuzat atau majrurat. Nah, begitu bagannya. Ya, begitu bagannya. Ada perbedaan ya kurang lebih 1-2, tapi kurang lebih seperti begitu. Ya, fahimtum jami'an? Paham semua? Fahimna insyaallah. Ya, jadi ini bagan atau apa alur pikiran yang penting yang antum harus tahu tentang nahwu ya supaya antum tidak pusing ini sudah di pembahasan di manain. Nah, itu satu dulu ya, itu satu. Itu satu catatan yang penting untuk antum supaya antum tahu peta pikirannya ya. Peta pikirannya atau kita sebut kharitatul dzihni ya. Kharitatul dzihni, peta pikiran ya supaya antum tahu nahwu itu sebenarnya arahnya kemana ya. Ya, petanya bagaimana. Guru kami itu Ustadz Zul Hafizahullah di Makassar beliau bilang begini, nahwu itu sebenarnya mudah ya asalkan kita tahu peta pikirannya bagaimana ya, karena yang kasih bikin sulit itu petanya ya, petanya memetakan ilmu nahwu itu yang kompleks. Nah, ketika kita sudah paham pemetaannya secara umum dulu, secara dasar, baru kita mulai masuk perlahan seperti begitu ya. Itu satu dulu. Fahimtum, ikhwan? Fahimna insyaallah. Sana ya. Itu catatan pertama. Kemudian catatan kedua berkaitan dengan baca kitab ya, berkaitan dengan baca kitab. Ya, berkaitan. Ada di sini yang sudah bisa membaca kitab meskipun tersendat-sendat, coba angkat tangan. Angkat tangan saja yang bisa baca kitab meskipun tersendat-sendat. Fatimah, nah, yang lain? Masya Allah, tawaduk semua ini kayaknya nih. Subhanallah. Coba angkat tangan yang sudah bisa baca kitab meskipun tersendat. Fatimah, selain Fatimah? Yang lain? Ira, sudah bisa baca kitab, Ira? Belum Ustadz, masih belajar. Belum. Tapi sudah bisa meskipun terbata-bata. Mufrodatnya masih kurang Ustadz, jadi kalau misalnya baca Mufradat. kitab kan masih salah-salah ya karena nggak tahu itu apa, jadi ya harokatnya salah. Nah. Baik. Baik. Ada lagi selain Fatimah? Angkat tangan saja. Labas, bentar. Baik. Karena tidak ada, saya kasihkan tips juga ya. Saya kasihkan tips.
Sudah kemarin saya jelaskan ya, bahwasanya ikhwan wa akhwat, untuk membaca kitab itu ada 4 yang harus antum ikuti terus. Yang pertama apa? Kuasai. 1, Nahu. Nahwu. nahwu. Ya, yang sedang kita pelajari. Yang kedua, Sorof. sorf. Ya, sorof. Kemudian yang ketiga, Qadat. mufradat. Dan yang keempat, Tadrib. tadrib. Ya, latihan. Nah, begini masalahnya. Ketika antum membahas ilmu gramatikal bahasa Arab, nahwu sama sorof, kendala yang ya termasuk saya alami juga, dan ini juga sering teman-teman alami. Kendala yang paling sering kita alami itu adalah karena pembahasan di dalam nahwu sama sorof itu cukup mendetail. Betul tidak? Betul, Ustadz. Yes. Karena pembahasan dari nahwu itu mendetail, ya kan? Nah, tidak mungkin satu kaligus bisa hafal semua itu kaidahnya, enggak mungkin. Enggak mungkin. Ya, itu perlu pengulangan berkali-kali ya. Kalau misalnya kita bismillah ada kemampuan, Allah kasihkan kemampuan, mungkin ya 1-2 kali murojaah ya sudah paham, atau bahkan 1 kali dengar materi sudah paham. Tapi asalnya seseorang itu kalau belajar nahwu itu, utamanya nahwu, itu berkali-kali. Saya kasihkan tips ya. Saya kasihkan tips. Kenapa bisa di antara kita itu setengah mati belajar nahwu? Itu dikarenakan percabangan dari nahwu ikhwan, dari penjelasan dari nahwu itu terlalu banyak. Betul tidak? Banyak pembahasannya kan? Iya. Banyak. Contohnya misalnya tentang mubtada. Tentang mubtada. Mubtada ada pembahasannya ini. Kemudian dari pembahasan tersebut ada pengecualian. Kemudian dari pengecualian tersebut ada lagi pengecualian. Ya kan? Kemudian mubtadanya terbagi menjadi sekian. Dari keempat tersebut, yang ini terbagi ini, kemudian yang ini terbagi ini. Kemudian dari pengecualian ini terbagi menjadi ini. Nah, di situ yang rata-rata teman-teman pembelajar nahwu itu pusing. Termasuk saya di awal-awal. Sangat pusing. Karena ini peta ya. Kita belajar tentang peta. Peta pikiran ya. Peta pikiran. Nah, bagaimana cara untuk kita mensiasati hal tersebut karena petanya terlalu banyak? Begini modelnya. Saya kasihkan tipsnya. Ketika antum masuk di sebuah pembahasan, misalnya pembahasan isim-isim yang marfu, ya kan? Isim yang marfu salah satunya adalah fa'il. Ya, fa'il. Nah, ketika antum belajar fa'il, antum harus tahu kaidah paling dasar dari sebuah fa'il apa. Kaidah dari dasar. Ketika antum mengetahui kaidah dasarnya, coba setelah antum ketahui kaidah dasarnya dan dapatkan contoh dari kaidah dasar tersebut, kemudian coba masuk ke kaidah percabangannya. Cabang-cabang dari kaidahnya. Atau pengecualian-pengecualiannya. Pengecualian-pengecualiannya. Contoh, saya kasihkan contoh misalnya. Fa'il, contohnya kataba Muhammadun. Muhammadun itu fa'il. Oh, ini bentuknya fa'il, kataba Muhammadun, Muhammadun fa'il. Tapi bagaimana kalau misalnya kataba saja? Ah, ini fa'il dalam bentuk domir. Betul tidak? Fa'il dalam bentuk domir. Iya. Naam. Ya kan? Ketika antum mulai masuk ke dalam percabangan dan merasa pusing dengan percabangan tersebut, kembalikan ke pokok awalnya dulu. Kembali dulu ke definisi yang membuat antum tidak bingung dulu. Contohnya, oh saya tidak tahu apa ini fa'il dalam bentuk domir. Coba saya kembali dulu ke pembahasan dasarnya, fa'il itu dasarnya apa. Nah begitu, ketika antum masuk ke dalam percabangan, pusing dengan percabangan, kembali ke pokoknya yang antum pusing, kembali ke asal, jangan di percabangan dulu. Kemudian di pokoknya tersebut antum ulang-ulangi. Jangan masuk di percabangan sebelum masuk pokoknya antum kuasai. Setelah antum mulai paham di pokoknya, masuk ke percabangan. Kemudian setelah itu masuk lagi percabangan. Antum pusing lagi di percabangannya,
kembali lagi ke pokoknya di mana antum pusing. Jadi seperti begitu. Jadi jangan sampai antum beranggapan bahwa semua kaidah-kaidah itu antum harus hafalkan sekaligus semuanya. Antum harus kuasai sekaligus semuanya sampai kaidah-kaidah paling rincinya. Jangan. Itulah yang membuat seseorang semakin bingung belajar nahwu. Kalau Allah kasihkan taufik untuk untuk memahami, oke lah, tidak ada masalah. Tapi kalau ya kebanyakan orang ya termasuk kita yang non Arab ya, untuk ajam ya, bahkan ajam sendiri ya, bahkan Arab sendiri pun kadang-kadang bingung. Ya. Ya, kalau misalnya antum mendapatkan percabangan dan antum pusing, kembalikan ke permasalahan awal. Permasalahan pokok. Setelah antum kuasai, masuk ke percabangan. Setelah antum kuasai percabangan ini, masuk lagi ke percabangannya. Antum pusing di percabangan selanjutnya, kembali ke percabangan awal. Nah, seperti begitu cara belajar nahwu. Jangan anggap belajar nahwu itu antum harus ikuti terus cabang, terus-terusnya. Insya Allah itu antum akan pusing, akan merasa nahwu itu akan susah. Nah gitu. Itu cara dan itu nasihat dari saya yang sudah pernah mengalami bagaimana cara membaca kitab, kemudian kita pusing dengan cara ini nahwunya bagaimana. Gitu. Fahimtum, ikhwan? Fahimna insyaallah. Ya, Ustaz. Karena pembahasannya kita mansubat itu ya sedikit saja ya. Untuk di bab mansubat saya kita tidak masuk di masdar. Sebelum kita masuk ke situ, barangkali ada teman-teman ikhwan akhwat yang ada kesulitan di dalam baca kitab atau dalam masalah nahwu. Fadhal. Bukan lebih banyak di sorofnya Ustaz, yang sulitnya Ustaz. Apa itu? Di sorofnya. Kalau Ana sendiri ngelihatnya lebih di sorofnya Ustaz, perubahan katanya itu. Mana ini yang masdar, mana dia yang isim maf'ul, mana yang isim fa'il, sifat musyabahah. Itu malah di situ Ana yang lebih banyak bingung ya. Oh iya, kalau adapun belajar sorof ya, karena saya walau alam ya, saya malahan menganggap belajar nahwu mungkin lebih sulit karena anak itu sebenarnya lebih dahulu belajar sorof. Lebih lama anak belajar sorof ketimbang belajar nahwu sebenarnya. Kalau ini kita jujur-jujuran ya, malahan anak lebih lama belajar nahwu. Anak itu belajar nahwu belakangan ini baru belajar nahwu. Adapun sorof itu sudah dari SMP sudah belajar tentang sorof. Nah, kalau saya melihat bahwasanya sorof itu ya kebiasaan mentasrif sebenarnya itu yang paling penting. Kebiasaan mentasrif istilahi, mentasrif lugawi. Ketika antum mendapatkan misalnya kata, antum harus gunakan tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Saya kasihkan contoh. Misalnya coba lihat. Mu'minun. Ya, mu'minun. Ada yang tahu itu sigoh apa itu, ikhwan? Mu'minun isim fa'il. Mu'minun. Apa artinya? Tuh. Apa arti dari mu'minun dulu? Orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang beriman. Itu sigoh apa itu? Isim fa'il. Isim fa'il dari apa? Dari kata apa? Amana yu'minu. Amana yu'minu. Amana Yu'minu. yu'minu. Nah, kunci dari menguasai sorof itu sebenarnya ada di pentasrifannya. Amana yu'minu, kemudian masdarnya apa? Imanan. Imanan, kemudian mu'minun, Mu'minun. kemudian Mu'manun. isim mu'manun, kemudian fi'il amarnya Yu'minu. Amin. Amin. amin ya, dia bukan amin tapi amin, Amin. kemudian La tu'min.
La tu'min. Nah, seperti begitu. Kemudian itu tasrif istilahnya, kemudian logonya dari atas ke bawah. Saya kira biasakan saja seperti begitu, kira ya. Baik. Ada lagi Tapi yang kenapa? ketika mengaplikasikannya ke dalam suatu kalimat, Ustaz, misalnya bikin suatu kalimat, ini kadang-kadang ini pakainya yang mana ya? Si maf'ul apa pakai isim kan itu sama tuh, ada isim zaman, isim Maksudnya maf'ul. percakapan Betul. maksudnya. Dalam satu kalimat misalnya kan udah semakin lama tuh kan bukan seperti kayak durus-ulugah yang mungkin masih lebih gampang ya Ustaz ya. Tapi ketika udah masuk ke sorof itu bisa dikasih soal gitu yang gampang aja lah gitu kan. Itu di soalnya tuh kadang-kadang anak sendiri kalau misalnya ini pakainya apa ya gitu kan, masih belum bisa menerapkannya gitu Ustaz. Bukan Oh, di lalam. kita. Jadi misalnya ini pakai apa ya gitu. Yang maf'ul pakai isim zaman, apa yang isim makan itu kan sama tuh kan sigohnya kan. Kayak Coba misalnya kalau antum baca kitab, latihan baca kitab, usahakan setiap kata itu tasrifkan ya. Setiap kata tasrifkan. Kecuali isim jamid ya. Kecuali kan kalau isim gundul, jamid. Ustaz. Kan gundul Apa? Ustaz. Kan gundul. Itu nanti kayak fi'il aja bisa Ju- fi'il majhul atau ma'mul apa yang ini maklum nih. Justru itu antum harus kuasai bukan cuma sorof, tapi nahwu. Jadi Tergantung konteksnya nanti. membaca kitab itu bukan ini malahan kita dauro cara baca kitab. Ini cara membaca kitab itu bukan cuma sorof yang digunakan. Di saat yang bersamaan antum gunakan sorof, di saat yang bersamaan antum juga gunakan nahwu. Di saat yang bersamaan antum gunakan mufrodat gitu. Jadi nahwu, sorof, mufrodat tiga-tiganya kumpul dibaca kitab gitu. Gitu. Ya, mafhum? Ya. Ada lagi? Belum Ada jauh lagi? main Ustaz. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada lagi yang kesusahan ketika latihan baca kitab? Silakan. Mardia tadi apa Mardia? Orang bisa makan. Tidak ada ya? Ya, saya kira sudah paham semua. Baik. Jadi itu saran saya ketika antum berada pada baca kitab, latihan baca kitab atau belajar nahwu ya, saya kembali ke belajar nahwu. Ketika antum belajar nahwu, dapat percabangan, jangan langsung mau kuasai di percabangan tersebut. Ya, jangan mau langsung dikuasai di percabangan tersebut, tapi kembali ke pokok. Pusing di percabangan kembali ke pokok, pusing percabangan kembali ke pokok. Nah, begitu cara baca kitab yang benar. Jangan langsung mau belajar nahwu sampai cabang-cabangnya. Gitu ya. Itu akan susah karena nahwu akan apa namanya? Seluruh materi-materi itu di nahwu akan beriringan. Jadi kalau cuma satu pembahasan saja, itu yang jadi masalah ya. Masalah. Hasan barakallahu fiik. Ada lagi? Silakan, ada? Anak Nggak ada ya? masih kesulitan itu Ustaz, apa membuat jumlah mufidah itu. Jumlah mufidah. Kalau misalnya Sek- disuruh membuat jumlah mufidah itu anak masih kesulitan itu Ustaz. Itu kendalanya di situ. Biasanya. Contohnya, coba kasihkan contohnya. Karena perasaan Rasulullah itu latihan jumlah mufidah terus. Apa ya contohnya? Contoh. Contoh saya kasihkan antum contoh. Saya makan misalnya, saya makan. Coba buat jumlah mufidahnya ikhwan akhwat. Saya makan. Akulu. Ana akulu. Ana makin sakit tenggorokan, Pak. Akulu. Akulu. Oh iya. ana akulu. Saya Makan. makan. Saya makan. Ya, saya sedang makan. Ana akulu atau akulu. Antum gunakan jumlah fil fa'il boleh akulu atau antum gunakan mubtada khobar ana akul.
Tapi kalau antum mengatakan seperti ini, saya orang yang makan. Berarti apa? Saya orang yang makan. Berarti itu tidak menggunakan kata kerja. Isim fa'il. Ana Ya, akilun. isim fa'il. Ana akilun. Ahsan. Ana akilun. Akilun. Nah, jadi penggunaan jumlah mufidah fil dan fa'il dan mubtada khobar ketika kita translate ke dalam bahasa Indonesia secara umum sama ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi ketika kita mau arahkan ke dalam bahasa Arab, nah itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Kita mau arahkan kemana? Kita mau arahkan ke mubtada khobar atau kita mau arahkan ke fi'il fa'il. Gitu. Mafhum, Nadia? Nah, Ustadz, mafhum. Insyaallah. Baik. Ya, kita lanjutkan ya pembahasan kita di bab mansubatil asma. Bab isim-isim yang dibaca mansub. Kata penulis atau kata nazim kita baca dulu. Salasatun min sairil asma khalat mansubatan wa hadhihi ashrun talat wa kulluha ta'ti ala tartibihi awwaluha fi dzikri maf'ulun bih wa dzalika ismun jaa'a mansuban waqa alaihi fi'lun kahdharu ahla tama fi zahirin wa mudmarin qad hasar wa qad madat tamthilul ladzi zahar wa ghairuhu qismani aidan muttasil wa ja'ani wa ja'ana munfasil. Mithaluhu iyaya au iyana huyitu akrim billadzi hayyana wa qis bidzaini kulla mudmarin fusil wa bil ladzaini qabla kullin muttasil. فكل قسم منهما قد انحصر ما جاء من أنواعه في 12. Sekarang kita sudah masuk di bab mansubat ya. Bab mansubat. Kata penulis, salasatun min sairil asma khalat mansubatan wa hazihi ashrun talat wa kulluha ta'ti ala tartibihi awwaluha fi dzikri maf'ulun bih. Di sini di bait 17 berapa sekarang? 176 ya? 176 Ustaz. Ya. Di bait 176 kita dapatkan satu pembahasan. Kita dapat satu pembahasan. Pembahasannya itu 13 isim yang mansub. 13 isim yang mansub. Kata penulis, salasatun min sairil asma khalat mansubatun wa hadhihi ashrun talat. 3 dari seluruh isim yang mansub telah berlalu. 3 maksudnya 3 isim dari seluruh isim yang mansub telah berlalu. Mansubatun wa hadhihi ashrun talat. Wa hadhihi maksudnya 10 ini ya. 10 ini ya, maksudnya 10 berikutnya akan diberikan. 3 dari 10 isim yang mansub telah berlalu dan 10 yang ini maksudnya 10 sisanya akan diberikan. Di sini ikhwan kita dapatkan pembahasan ya bahwasanya
Jumlah isim yang mansub, kalau isim yang marfu jumlahnya berapa? 7. 7. 7. 7. Kalau isim yang mansub jumlahnya 10. 13. 13. Afwan, 13. 10 yang sudah, ya 10 yang akan kita baca dan 3 yang telah berlalu. Ada 3 isim yang mansub ikhwan, akhwat yang sudah kita bahas sebelum masuk ke isim yang mansub. Khobar kana. Satu isim apa? Khobar Apa? kana. Khobar kana. Isim inna. Yang kedua Isim isim inna. Inna. isim inna. Dan yang ketiga apa? Maf'ul zonna. Maf'ulun bih dari zonna. Zonna. Maf'ulun bi dari zonna. Maf'ulun bi dari Zonna. zonna. Wa Maka itu akhwatuha. 3 isim yang sudah kita dapatkan hukumnya mansub. Khobar kana, isim inna, dan maf'ul zonna. Adapun di ajurmiyah tidak dijelaskan maf'ul zonna ya. Tidak dijelaskan tentang maf'ul zonna. Saya lupa, dia dijelaskan sepertinya ya. Iya, dia dijelaskan ya di maf'ul Zonna zonna. wa akhwatuha. Cuma dia ya dijelaskan ya zonna. Dijelaskan zona ya beserta dengan nawasikh yang lain di marfu'at. Nah, 10 bagian tersebut yang akan diberikan oleh penulis adalah 5 maf'ul, 5 maf'ul, kemudian yang berikutnya adalah hal, kemudian tamyiz, hal, tamyiz, kemudian mustasna, hal, tamyiz, mustasna, sudah berapa? Sudah 8 Ustaz. 8. 8, Ustaz. Kemudian isimlah, dan munada. Isimlah dan munada. Berarti ada sisanya 10. Apa tadi? 5? 5 maf'ul. 5 maf'ul. 5 maf'ul. Kemudian apa? Hal. Hal. Apa lagi? Tamyiz. Yes. Tamyiz. Kemudian apa lagi? Mustasna. Mustasna. Isimlah. Isimlah. Munada. Apa lagi? Munada. Ahsan. Saya biasanya ringkas ya. Ya, 5 maf'ul. 5 maf'ul. 2 yang berpasangan. 3 yang menggunakan alat. 3 yang menggunakan alat. Sisanya kana, inna, dan zonna. Nah, di sini perhitungannya tidak menghitung tabi ya, tidak menghitung tawabi. Apa tadi cara meringkasnya? 5 5 maf'ul. maf'ul, 2 Maf'ul, Dua yang 2 berpasangan. berpasangan, 3 yang menggunakan alat. yang menggunakan alat, Sisanya sisanya kana, inna, dan zonna beserta tabi.
Nah, 5 maf'ul itu yaitu al-mafa'ilul khamsah atau al-mafa'ilul khams, yaitu maf'ulun bih, Maf'ulun mutlak. maf'ulun bih, kemudian maf'ulun mutlak, maf'ulun mutlak, kemudian maf'ulun fih, Ma'ah. maf'ulun fih, Bi ajli. kemudian maf'ul li ajli, Bi ajli. maf'ul li ajli, atau kita sebut dengan nama maf'ul lahu, ya maf'ul li ajli itu maf'ul lahu. Dan yang terakhir adalah maf'ul ma'ah. Ma'ah. Terakhir itu maf'ul ma'ah. Ma'ah. Coba sebutkan al-mafa'ilul khams. Satu. Maf'ul bihi. Maf'ul Maf'ul bih. Maf'ul bihi. Maf'ul mutlak. 3. Maf'ul fihi. Ajali. Maf'ul fi. Maf'ul li 4. ajli atau maf'ul Maf'ul li lahu. ajli atau maf'ul lahu. Maf'ul Kelima. Ma'ah. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Ya. Kemudian dua yang berpasangan itu adalah hal dan tamyiz. Hal dan tamyiz ya. Hal dan tamyiz. Kenapa bisa berpasangan, dan nanti kita jelaskan ya apa alasannya dia berpasangan. Kemudian yang ketiga, 3 yang memiliki adat, ya, ada alatnya. Yang pertama adalah Munada. apa tadi? Ya, mustasna. Mustasna. Munada. Yang kedua munada. Yang ketiga isimlah. Simbang. Kalau mustasna menggunakan apa? Nah, Mustasna menggunakan apa? huruf istisna. Iya, huruf istisna illa dan saudaranya. Kemudian munada menggunakan Ya. huruf nida, yaitu iya dan teman-temannya. Ya. Dan yang ketiga isim la menggunakan la dan teman-temannya. La dan teman-temannya. Kemudian ya terakhir ya jelas ya khobar kana isim inna. Maka itu ada 13 kalau tanpa tawabi. Kalau dengan tawabi 14. 14. Sekarang kita lanjut ya. Wa kulluha ta'ti ala tartibihi. Awwaluha fi dzikri maf'ulun bih. Wa dzalika ismun jaa'a mansuban waqa' alaihi fi'lun kahzaru ahlat tama'. Nah, di sini kita dapatkan pembahasan yaitu pengertian maf'ulun bih beserta contohnya. Pengertian maf'ulun bih dan contohnya. Kata penulis, wa kulluha ta'ti ala tartibihi. Dan seluruhnya hanya itu kembali ke 10 ya. 10 ashrun. Hazihi ya. Dan seluruhnya yang 10 tersebut datang dengan urutan. Datang dengan urutan. Awwaluha fi dzikri maf'ulun bih. Yang pertama yang disebutkan adalah maf'ulun bih.
Maka ini maf'ulun bi yang pertama yang disebutkan. Maka penulis menggunakan di situ bab mansubatil asma. Isim-isim yang hukumnya mansub, babnya mansubat al-asma. Padahal babnya di sini sebenarnya membahas tentang maf'ulun bi. Sebagaimana bab beliau tuliskan bab marfu'at al-asma, isim yang marfu. Padahal yang beliau bahas itu adalah apa? Fa'il. Fa'il. Fa'il ya. Gitu. Jadi ya beliau berikan bab yang sebagai awal dari pembahasan besar ya. Jadi beliau tidak bahas bilang bab fa'il, tapi beliau tidak bahas tidak bilang bab marfu'at, enggak. Beliau langsung saja bilang bab marfu'at karena itu inti besar pembahasan. Ya, inti besar pembahasan. Ya, yang pertama dalam penyebutan adalah maf'ulun bih. Wa dzalika ismun jaa'a mansuban waqa alaihi fi'lun. Dan maf'ulun bih adalah isim yang hukumnya mansub, waqa alaihi fi'lun, asalnya waqa'ah ya. Yang pekerjaan atau fi'il dikenai padanya. Yang fi'il dikenai padanya. Nah, artinya ikhwan, akhwat, di sini kita dapatkan definisinya ya. Jadi isim mansub itu, isim mansub. Maf'ulun bi itu adalah satu isim. Yang kedua hukumnya mansub. Dan yang ketiga dikenai fi'il. Dikenai fi'il padanya. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan nama Objek. Yang dikenai predikat ya, yang dikenai predikat. Karena kalau subjek itu fa'ilnya. Ya, Ustaz. Maka objek itu yang dikenai predikatnya itu pekerjaannya. Beliau kasihkan contoh. Ya, seperti beliau kasihkan contoh. Kahzaru ahlat toma. Asalnya di situ ihzaru ahlat toma. Ihzaru ahlat toma. Berhati-hatilah terhadap orang yang tamak. Berhati-hatilah terhadap orang yang tamak. Nah, sekarang kita mulai dulu i'rab ihzaru. Apa itu ihzaru? Fi'il. Fi'il amar. Fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Hukumnya? Hukumnya majzum. Majzum. Fi'il amar. Iya, majzum di mazhabnya Kufah ya, di mazhabnya Kufah dia majzum. Tapi kita bahas dulu yang sering kita jelaskan ya, bahwasanya fi'il amar itu mabni. Ya, meskipun antum tidak salah sepenuhnya kalau mengatakan majzum. Ya, cuma dari pelajaran kemarin kita sudah bilang kita sepakati ini mabni dulu. Ya, gitu. Mafhumnya, jadi kalau antum bilang majzum tidak salah ya, tidak salah. Cuma yang kita sepakati dulu. Ya. Baik. Ihzaru fi'il Amar. Fi'il amar. Mabninya di atas Wow. Kan hadfi harfin nun. Mabninya di atas. Jadi masih ingat fi'il amar itu dibentuk dari fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari.
fi'il mudhari yang Terjazamkan. terjazm. Maka karena ihzaru berasal dari fi'il mudhari yaitu Yahzaru. yahzaruna. Yahzaruna. Dihilangkan mudhari'anya, ya-nya, kemudian dihilangkan tanda rofaknya yaitu nun. Maka mabninya di atas hasfun nun. Ya. Kemudian tanda jazamnya mabni di atas hasfun nun. Ya, lam. Minal ya. Sekarang failnya, mana failnya ihzaru? Ihzaru. Fa'il Wow. Failnya adalah Antum. iya betul antum itu kan anunya takdirnya. domir Failnya adalah waw, al-waw jamaah. Domir mus. Mutasil. muttasil atau antum bisa mengatakan domir baris Mabni ala sukun. mabni di atas sukun Sukun. fi mahalli Raf'in fa'il. raf'in. Saya tulis ya. Wa fa'iluhu wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Fi mahalli rafa. Sekarang kita i'rab ahlanya. Ahla. Ihzaru kan sudah. Fil fa'il sudah. Kemudian ahla kita i'rab. Ahla apa kedudukannya? Maf'ulun Maf'ulun bih. bih. Maf'ulun Bih. bi. Mansubnya kenapa bisa mansub? Mansub li fi'il amr. Apa yang membuatnya mansub? Apa amilnya? Fi'il fa'il. Fa'il. Mansub karena fi'il dan Fa'il. fa'il. Tanda mansubnya Fathah. fathah zahirah. Karena termasuk isim 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 mufrad. mufrad. Wa huwa mudhaf. Ahlun maf'ulun bi mansubun bil fi'li wal fa'il wa alamatu nasbil fathah zahirah ala akhirih li'annahu min ismil mufradi wa huwa mudhaf. At-tama'nya mudhafun ilaih ya, asalnya at-tam'i. At-tam'i. Ya. Ya, Ustaz. Sekarang kita lanjutkan lagi. Tam'i. Oh, harusnya tam'i. Ahlak tam'i. Tunggu sedikit. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Fi zahirin wa mutmarin qad hasar wa qad madat tamthilu lilladhi zahar wa ghairuhu qismani aidan muttasil kaja'ani wa ja'ana wa munfasil wa misaluhu iyaya wa iyana hayyaita akrim billadhi hayyana wa qis bidhaini kulla mutmarin fusil wa billadhaini qabla kulli muntasil fa kullu qismin minhuma qad hasar ma jaa min anwa'ihi fi 12. Di bait ke 17 berapa? 17 9 Ustaz. 9 sampai bait terakhir itu 183 ya. Iya Ustaz. 183 itu permasalahan masailnya adalah pembagian maf'ulun bih.
Pembagian maf'ulun Bi. bih. Ya. Boleh katakan di bait 179. Fi zahirin wa mutmarin qad hasar wa qad madat tamthilu lillazi zahar. Ya, maf'ulun bi terbatas, ya maksudnya terbagi ya, inhasar terbatas atau terbagi menjadi zahir dan domir. Zohir dan wa matfu. Zahir dan domir. Maf'ulun bi terbagi menjadi zahir dan Domir. domir. Wa qad madat tamthilu lillazi zahar. Dan telah berlalu Wa qad madat dan telah tamthilu berlalu lillazi contoh contoh bagi maf'ulun bi zahir. Zohir. Telah berlalu contoh bagi maf'ulun bi zahir. Nah, tadi ya contohnya di bait 178 ya. Nah, itu ahla. Nah, itu maf'ulun bi zahir. Ya, jelas nampak maf'ulun bihnya, bukan dalam bentuk dhamir. Ya, jadi telah berlalu contoh dari maf'ulun bi zahir. Ya, pokoknya selain dari dhamir, nah itu zahir namanya. Nah, sekarang bait ke 180 masailnya adalah maf'ulun bi dalam bentuk dhamir. Kasih nomor 8 bisa malaman. Maf'ulun bi dalam bentuk dhamir. Dia tanya papanya. Wa ghairuhu qismani aidan muttasil. Hati buang kaki ayam, hati. Wa ghairuhu qismani aidan muttasil. Dan selain darinya, maksudnya selain dari zohir, berarti selain dari zohir apa? Domir. Domir, ya. Selain darinya, maksudnya ya yaitu maf'ulun bid domir, qismani ada dua jenis. Qismani aidan dua jenis juga. Satu muttasil. Nah, jadi domir beliau bagi menjadi dua jenis juga. Satu muttasil, domirnya muttasil. Beliau contohkan ka'ani wa ja'ana. Seperti ja'ani dan ja'ana. Dia telah datang kepada kami, kepadaku, dan dia telah datang kepada kami. Nah, mana di situ domir dalam bentuk afwan, maf'ulun bi dalam bentuk domir, ikhwan? Ya mutakalim. Ya mutakalim dan Ya mutakalim. Ya mutakalim dan nah ya domir nah. nahnu. Kita berikan i'rabnya ya. ya Ustaz. Ja'ani. Ja'a itu fi'il apa? Fi'il Fi'il Madhi. madhi mabni di atas fathah fathi. Mabni alal fathi. baik. Mana fa'ilnya? Domir mustatir huwa. Fa'il domirun mustatirun Mustatirun. jawazan takdiruhu huwa fi mahalli raf'in wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa fi mahalli raf'in. Itu fa'ilnya ja'a, selesai fa'ilnya fi'il fa'il.
Kemudian kita masuk ke maf'ulun bihnya, yaitu ni. Nunnya itu adalah nun wikoya ya, nun wikoya. Itu namanya nun wikoya. Nun wikoya. Ni itu adalah domirun muttasilun. Hukumnya apa domir? Mabni. Mabni Ustaz. Mabni di atas. Mabni Kalau ni? ala sukun. Ala sukun ya Ustaz. Mabni ala sukun. Fi mahalli. Fi mahali nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Ya, fi pasti maaf. Ulun bi. Saya tulis ya. Nah, itu contoh dari maf'ulun bi dalam bentuk Domir. domir muttasil. Kalau umumnya maf'ulun bi dalam bentuk domir, itu paling sering ya, paling umum itu domir muttasil, paling umum sekali, terlalu seringnya. Itu jenis yang pertama dari maf'ulun bi dalam bentuk domir, yaitu domir muttasil. Sekarang jenis yang kedua, kata beliau, wa munfasil, ya di syatar tsani, wa munfasil dan domir munfasil. Munfasil. Misaluhu. Lanjut deh. Misaluhu iyaya au iyana. Au iyana. Hayyaita akrim billazi hayyana. Hayyitu. Akrim. Lanjut. Misaluhu contohnya, ya contohnya dari domir munfasil itu iyaya, iyana, Iyana. iyahu, ya itu mulai dari awal ya, iyahu, iyahuma, iyahum. Iya, iya. Dia seperti domir muttasil ya, tapi dia itu ada iyanya, ada iyanya. Nah, beliau kasihkan contoh. Beliau kasihkan contoh. Contohnya di sini ya, beliau kasihkan contoh iya ya au iyana hayyaita. Kepada saya atau kepada kami hayyaita, engkau memberikan penghormatan. Iya ya au iyana hayyaita. Hayyitu. Uyi itu di sini Ustaz. Itu di situ. Iya Ustaz. Ya sama saya. Iya Sama Ustaz. saya. Sama saya. Itu tidak mengubah ini ya, tidak mengubah wazan dari syair ya. Karena sama harokatnya. Sama harokat dan sukunnya. Jadi sama. Tidak mengubah, tidak merusak timbangan. Jadi antum mau mengatakan hayyaita atau huyitu itu sama karena tidak merusak timbangan syair. Ya. Kalau iya ya au iyana huyitu artinya hanya kepada saya atau hanya kepada kami, ya, ya huyitu. Di sini Di sini keliru ya. Di sini keliru. Harusnya hayyaita. Hayyaita. Dia bukan dalam bentuk fi'il majhul ya. Dia bukan dalam bentuk fi'il majhul. Dia harus maklum dia. Harus maklum. Ya. Jadi ubah di situ ya hayyaita. Iya. Hayyaita. Di Al-Bajuri juga syarahnya menggunakan hayyaita. Itu contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua, akrim billadzi hayyana. Akrim
billadzi hayyana. Muliakanlah orang yang memberikan penghormatan kepada kami. Muliakanlah orang yang memberikan penghormatan kepada kami. Nah, di sini contohnya itu beliau bukan kasihkan contoh untuk domir munfasil ya. Beliau kasihkan contoh untuk domir muttasil, yaitu hayyana. Asalnya kan hayya, kemudian maf'ulun bihnya na. Nah, itu. Beliau kasihkan contoh untuk domir muttasil. Ini dalam rangka menyempurnakan contoh ya, dalam rangka menyempurnakan contoh. Lanjut lagi. Waqis bizaini kulla mutmarin fusil. Wa billazaini qabla kullin muntasil. Fa kullu qismin minhuma qad inhasar ma jaa min anwa'ihi fi 12. Nah, ini sama tadi masailnya, masail tentang pembagian domir. Cuma di sini beliau jelaskan ya. Waqis, berikanlah qiyas. Qiyas itu maksudnya analogi ya. Analogi. Berikanlah analogi. Bizaini, dengan dua contoh dari setiap domir munfasil tadi. Berikanlah analogi untuk setiap dua contoh dari dua domir munfasil tadi. Ya, yaitu iyaya dengan iyana. Maksudnya dianalogikan, maksudnya ya sebagaimana begini contohnya iyaya dan iyana, maka begitu pun domir yang lain, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, ya, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, dan seterusnya. Maka itu contoh dari domir munfasil. Iya, domir munfasil ya. Munfasil. Nah, maka berikan analogi. Kalau misalnya menggunakan iyaya dan iyana seperti begini contohnya, maka begitu pula yang lain. Maka begitu namanya berikanlah analogi atau kiaskan dengan yang lain. Gitu. Wabilladzaini qabla kullin muttasil. Dengan dan dua contoh tadi untuk seluruh domir muttasil. Dan dua contoh tadi untuk seluruh domir muttasil. Ya. Sudah kita dapatkan tadi contohnya untuk domir muttasil dia di ini ya, di apa? Akrim billadzi hayyana. Hayyana. Kemudian bait sebelumnya ja'ani, ja'ana. Nah, itu contohnya. Analogikan kepada yang lain sebagaimana domir muttasil ni dengan na begitu juga, maka begitu pula dengan domir muttasil yang lain, yaitu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ya, ja'ahu, ja'akuma, ja'akum, ya, dan seterusnya. Maka begitulah model dari analoginya ya. Itu namanya dikiaskan. Dikiaskan. Kemudian terakhir, fakullu qismin minhuma qad hasar. Maka setiap pembagian darinya itu terbatas. Maka setiap pembagian darinya itu terbatas. Setiap dari pembagiannya itu terbatas. Ma jaa min anwa'ihi fi 12. Yang datang dengan pembagiannya dalam 12 bentuk.
yang datang dengan pembagiannya dengan 12 bentuk. Sebagaimana domir itu ada 12 ya. 14 kalau antum detailkan ya 14. Karena huma untuk dua laki-laki dan huma untuk dua perempuan itu sama. Maka dihitung satu. Dan kuma untuk laki-laki dan kuma untuk perempuan itu juga satu. Maka dihitung satu. Nah, maka kalau kita urutkan itu 14. Tapi kalau kita lihat ada sama kuma dengan huma, maka menjadi 12. Gitu. Nah, sama seperti domir, apa namanya, mutasil seperti begitu juga. Antuma domir munfasil misalnya, antuma dengan huma itu sama. Antuma bisa muzakkar, bisa muannas, huma bisa muzakkar, bisa juga muannas. Nah, maka itu 14, kalau disingkat jadi 12 ya, 12 karena ada kesamaan muzakkar dan muannas pada musanna. Alhamdulillah ya, selesai ikhwan buat pelajaran kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjut kembali pelajaran kita pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Baik, sebelum kita tutup ada mungkin mau bertanya, fadhal. Tanya tapi di Ada luar ya? tema, Ustaz. Apa itu? Untuk materi ini, materi dasar durusul lughah itu berarti banyaknya ke nahwu atau ke sorofnya ya Ustaz? Oh, itu di awal antum kalau baca buku muqaddimahnya penulis Syekh Fanembadi itu teman-teman Anwar masih ingat ya kita di awal pertemuan Anwar kita baca muqaddimahnya Nah, Ustaz. masih ingat ya? Ma- Kalau di kelasnya kami kemarin sebelum kita masuk ke dars 1 di jilid kedua kita akan baca muqaddimahnya. Nah, muqaddimahnya itu isi dari materi durusul lugha, isinya bukan cuma nahwu. Isinya masih ingat Anwar? sudah banyak yang lupa, Ustaz. Isinya itu di muqaddimahnya berisi materi ini. Intinya kata penulis begini, materinya isinya adalah nahwu, kemudian sorof, kemudian uslub, uslub, kemudian muhadasah. Nah, antum bisa lihat cek di isinya. Nah, setiap awal kali dursul lugha itu selalu kita jelaskan isinya supaya kita tahu apa yang diinginkan oleh penulis. Nah, jadi dursul lugha itu bukan hanya bahas tentang nahwu, sorof, tapi bahas juga tentang mufradat, tentang uslub, uslub, cara pengungkapan, cara pengungkapan. Nah, maka itu metode dari dursul lugha. Mafhum? Fahim tuh insyaallah Ustaz. Jazakallah Baik, ada khairan. lagi? Waalaikum. Bisa dicek ya di mukaddimahnya Ya, beliau udah di dibuka awal ini darsnya. Ustaz. Ada ya? Iya, ada Ustaz. Ya. Baik, saya kira itu saja ya. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran kita pertemuan ke berikutnya. Saya kasihkan nanti jadwalnya bismillah taala. Kita tutup mengucapkan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi